Berita terbaru hari ini. Hukum nikah siri dalam Islam sah agama. Ustadz Abdul Somad jelaskan syarat dan kerugiannya bagi perempuan. Serta hukum akad nikah 2 kali, seperti yang dilakukan Lesti dan Rizky Bilar. Begini kata Buya Yahya. Hukum menikah siri dalam Islam memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Hukum menikah siri menurut agama Islam sah nikahnya, asal semua persyaratan harus dipenuhi. Belakangan pernikahan siri menjadi heboh karena dilakukan sejumlah kalangan tokoh publik, selebriti, dan masyarakat lainnya. Khususnya menyikapi kehamilan Lesti Kejora yang belum lama ini menikah secara mewah dengan Rizky Bilar. Kabar kehamilan Lesti Kejora saat menggelar pesta mewah terjawab benar adanya. Kedua pasangan selebriti ini pun membuat heboh dengan kabar bahwa mereka telah melakukan menikah siri pada Januari 2021 sesuai ajaran Islam. Terlebih lagi pasangan ini memiliki fan dan hater yang cukup besar, sehingga masalah nikah siri menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menerima hukum nikah siri, ada juga yang beranggapan nikah siri dilakukan karena sesuatu hal yang buruk di masyarakat. Menyikapi hukum nikah siri dalam Islam, Ustadz Abdul Somad LC.MA menyatakan kalau rukunnya dipenuhi secara agama, maka hukum menikah siri itu sah. Hukum menikah siri yang tak sah itu berdua di kamar hotel. Aku nikahkan engkau, aku bayar Rp50.000 sampai jam 5 sore tunai, ujar Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Lalu ada pertanyaan, hukum menikah siri dosa atau tidak? Dijelaskan Ustadz Abdul Somad bahwa menikah siri itu ada rukunnya, yakni ada wali, saksi 2 orang, mahar, ijab qabul. Bila itu dilaksanakan, maka hukum nikah siri menjadi sah secara agama Islam. Meski sah secara agama, Ustadz Abdul Somad menyarankan kepada perempuan sebisanya tidak serta-merta mudah dinikah siri. Karena kalau menikah siri nanti bila lahir anak, susah untuk dibuatkan akte kelahiran. Karena legalitas perkawinan secara hukum negara atau pemerintahan tidak ada. Kemudian menikah siri tidak disarankan untuk perempuan, karena kalau laki-lakinya mati, si perempuan itu tidak bisa menuntut harta warisan dari suaminya yang menikahnya secara siri. Kemudian akan menjadi permasalahan juga bila laki-laki yang menikahinya secara siri tiba-tiba kabur atau tidak ada, maka bisa si perempuan itu mau nikah lagi susah karena talaknya digantung. Dari Majelis Ulama Indonesia, pernikahan siri di Indonesia sah menurut agama Islam selama rukunnya terpenuhi. Rukun pernikahan dalam Islam antara lain ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan qabul. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan MUI sudah sejak lama menghimbau masyarakat agar menikah secara resmi. Alasannya, meski nikah siri sah secara agama, namun tak memiliki kekuatan hukum. Dengan tak adanya kekuatan hukum, maka baik istri maupun anak berpotensi menderita kerugian akibat pernikahan tersebut. Lebih baik menikah secara resmi, supaya tidak ada yang beresiko menanggung kerugian karena nikah siri itu tak diakui negara. Kalau perkawinan tak dicatat oleh negara, berarti tak ada bukti bahwa seseorang itu sudah menikah, ujar Ma'ruf Amin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat negara bagi yang beragama Islam. Hal ini berarti pernikahan harus dicatat di kantor urusan agama atau KUA. Jadi, MUI menganjurkan supaya masyarakat melakukan perkawinan resmi sesuai Undang-Undang Perkawinan. Dengan begitu, sah secara negara dan sah pula secara agama, ujar Ma'ruf Amin. Ma'ruf menjelaskan, pernikahan siri atau nikah di bawah tangan sah dalam Islam, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tak memenuhi hukum negara. Karena kalau menurut hukum negara, sebuah perkawinan harus dicatat di KUA, katanya. Selama suami bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kata Ma'ruf,
maka pernikahan siri sah dan halal secara agama. Bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka pihak istri maupun anak dari hasil pernikahan itu berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Dikatakan ma'ruf amin bila suatu saat suami memberikan perlakuan tak baik, seperti memudaratkan, menimbulkan penderitaan, atau menelantarkan anak istrinya. Perkawinan itu tetap sah, tapi perbuatan si suami menjadi haram. Di sisi lain, bila istri dan anak ditelantarkan, tidak bisa menuntut suami atau ayahnya karena tak ada bukti pernikahan. Dengan tak adanya bukti nikah, berarti istri dan anaknya tak punya kekuatan hukum. Hal inilah yang menurut ma'ruf amin menjadi kelemahan pernikahan siri. Menurut ma'ruf amin, MUI terus menghimbau masyarakat agar menikah sesuai ketentuan dalam undang-undang dengan menikah resmi. Baik istri maupun anak tak kehilangan haknya, seperti harta warisan, nafkah, dan lain-lain bila terjadi sesuatu di kemudian hari. Sementara itu, hukum akad nikah 2 kali, seperti yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, ramai diperbincangkan masyarakat. Lalu apa hukumnya? Berikut penjelasan Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren di Bahja yang berpusat di Cirebon. Nikah hanya sekali, tidak dianjurkan mengulang pernikahan kalau sudah diakadkan secara agama. Selesai, katanya. Lebih lanjut, Buya Yahya menegaskan tidak masalah akad nikah pertama di hadapan penghulu saja cukup. Selanjutnya, silahkan laporkan ke kantor urusan agama atau KUA. Kalau diulang 2 kali, nggak ada artinya, tidak merusak. Ini bukan takbiratul ihram dalam sholat. Ndak, ada apa-apa, kata Buya Yahya. Buya Yahya menegaskan hukumnya bukan ada kesunahan dalam hal ini, karena tidak ada istilah pengukuhan nikah. Selesai. Tidak ada nikah di atas nikah, atau karena nanti disaksikan orang banyak. Makanya, menikahkan sebelumnya. Sudah sah, tinggal resepsi saja, kata Buya Yahya. Kalau harus ada pernikahan ulang, itu tidak ada dalam hukum Islam. Itu bukan nikah. Masa orang sudah suami istri dinikahkan lagi? Mana ada, ungkapnya. Menurut Buya Yahya, jika hanya untuk sebatas legalitas dan disaksikan orang banyak, akad nikah atau ijab kabul diulang, itu tidak ada artinya. Bukan mengesankan sebuah jalinan, kan sudah sah atau secara agama. Adakah pernikahan di atas pernikahan? Baru kalau di atas diduga qut minal khilaf, ada kesalahan di pernikahan yang lalu, diduga ada apa, baru sah, kata Buya Yahya. Buya Yahya kembali menegaskan bahwa akad nikah ini bukan takbiratul ihram dalam sholat. Yang kedua, jadinya kayak nikah-nikahan, nggak ada menikah 2 kali, kecuali ada sebab. Ada diduga dia mengucapkan kalimat cerai, ada diduga pernikahan yang pertama tidak memenuhi syarat, jelas Buya Yahya. Bahkan kata Buya Yahya, jika pada saat akad nikah atau pernikahan yang kedua tetap dilakukan, selain nikah-nikahan di dalamnya juga ada mahar-maharan. Mahar itu sendiri, kalau tidak disebut itu tidak membatalkan pernikahan. Mahar itu kewajiban, tapi tidak ada disebut juga tidak apa-apa, karena bukan bagian daripada rukun nikah, paparnya. Seperti diketahui, baru-baru ini, publik dibuat heboh dengan pengakuan pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menikah secara siri atau secara agama pada awal tahun 2021. Namun keduanya kembali menggelar akad nikah di acara resepsinya pada 19 Agustus 2021. Publik pun dibuat bertanya-tanya dan terpecah pendapatnya soal hukum akad nikah dilakukan 2 kali. Bagaimana menurut pendapat Anda?